melanjutkan ya sebagai katib, ya sekretaris dan sebagai amil ya pengelola zakat dan sebagai qadi hakim ya. Untuk pemerintahan di daerah, Nabi sebagai mengangkat seorang wali ya, seorang qadi dan sebagai seorang amil untuk mengelola suatu wilayahnya ya di setiap daerah dan provinsi. Nah, pada masa Rasulullah SAW ya, negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi, yakni kawan-kawan harus mengetahui, yakni Madinah, ya Taimah, Al-Jannat dan daerah Banu Kindah, Mekah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain, yang masing-masing secara pemerintahan memiliki pejabat ya, memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tupoksinya ya. Sebagai contoh ya, Rasul mengangkat seorang qadi diberi beberapa kebebasan ya dalam memutuskan setiap perkara. Kata kuncinya di sini dia harus memiliki sifat adil ya. Karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ya, wali itu memimpin ya dalam suatu wilayah ya. Seperti ya Ali bin Abi Thalib dan Mu'az bin Jamal adalah seorang qadi yang diangkat Nabi yang bertugas ya di dua provinsi yang berbeda ya. Jadi Nabi juga selalu membagi tugas ya, menunjuk sahabat yang bertugas di Madinah ya, untuk beliau bertugas keluar dan memimpin pasukan misalnya. Demikian ya, Rasul juga mengutus kedudukan beliau sebagai panglima perang ya. Beliau sering mewakilkan kepada para sahabat dalam perang Mu'tah. Beliau menunjuk Zaid bin Harisah sebagai panglimanya ya. Beliau juga berpesan ya, kalau Zaid gugur maka Ja'far bin Abi Thalib memimpin ya, memegang pimpinan berikutnya. Kalau Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan berikutnya ya. Di sisi peranata sosial dan kehidupan ekonomi, Rasul juga ya membagi tugas kenegaraan ya. Usaha Nabi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Madinah ya. Secara keputusan ya, beliau menunjuk untuk mengelola zakat, infak, sedekah yang berasal dari kaum muslimin ya, ghanimah atau harta rampasan perang, atau jizyah atau yang berasal dari pajak ya, yang dari warga non muslim, ataupun jizyah oleh kalangan yuris muslim, disebut juga pajak perlindungan, protection tax ya. Dalam bidang hukum ya, Rasul sendiri ya memiliki kedudukan sebagai hakam ya. Rasul menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kalangan masyarakat khususnya ya. Pada hal ini terjadinya perselisihan kalangan masyarakat Madinah dan menetapkan ya hukuman terhadap pelanggar perjanjian ya. Ketika itu sebagai suatu contoh, kaum Yahudi yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali terhadap ya isi piagam Madinah ya, 2 kali beliau bertindak sebagai hakamnya ya, dan sekali Rasul diwakilkan kepada sahabat untuk melaksanakan sebagai hakam. Maka ya, kedudukan sebagai hakam dalam tugas ini beliau pernah mewakilkan dan menunjuk Mu'az bin Jabal serta Ali bin Abi Thalib sebagai hakim ya, merupakan bukti pemerintahan Nabi di bidang sosial, pranata sosial hukum ya. Jadi
dalam pemerintahannya Rasulullah SAW yang beberapa literatur menerangkan dalam Piagam Madinah, Rasul dalam menjalankan konteks kenegaraan dan menjalankan sebagai pemimpin umat, ya beliau bersifat demokratis, ya. Meskipun di awal-awalnya Rasul menyandarkan undang-undang, ya itu berdasarkan wahyu Allah dan sunnah beliau, ya termasuk Piagam Madinah, ya beliau mengajarkan tidak bertindak otoriter, ya Rasul mengajarkan tidak boleh bertindak otoriter, ya sekalipun ya beliau melakukan dan dipatuhi oleh umat Islam, ya sebagai Rasulullah yang wajib ditaati dan diteladani. Mungkin ya itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam perkuliahan ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya karena ada pekerjaan yang tidak dapat Bapak tinggalkan berkaitan dengan pekerjaan fakultas. Maka dalam perkuliahan ini ya kita menggunakan media pembelajaran lainnya yang akan Bapak share di akun YouTube Bapak. Jadi silakan Anda saya nyatakan hadir dalam perkuliahan dengan catatan Anda memberikan komentar ya tentang pembelajaran dan analisa pemikiran Anda sendiri, sehingga nanti dapat Bapak nyatakan hadir dalam ikuti perkuliahan sesuai jam dan ketentuannya. Mungkin cukup sekian ya perkuliahan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama membaca doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.